Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriandah Puspitasari dengan NIM 2205 akan melakukan simulasi praktikum IoT di Cisco Packet Tracer. Pada praktikum kali ini saya akan membuat simulasi dari dua rumah, masing-masing berisi perangkat IoT berupa lampu dan jendela. Semua perangkat ini akan dihubungkan ke server IoT dan juga DNS, dan nantinya bisa dikendalikan melalui smartphone atau HP dengan alamat web http://iot.net. Di video ini saya akan menjelaskan langkah demi langkah mulai dari setting IP di router, server, access point atau AP, central officer server atau COS, hingga ke IoT device dan smartphone. Kita akan juga menambahkan static routing, mengaktifkan layanan DNS, menambahkan A-record, mendaftarkan device IoT dan juga yang lain. Yang pertama, kita masukkan dulu semua komponennya. Yang di tengah ada router, kemudian di atas ada router dan server IoT juga DNS. Inilah pusat kendali dan database perangkat IoT. Di sebelah kiri ada rumah 1 dengan AP1 sebagai access point yang menghubungkan lampu 1 dan juga jendela 1. Di sebelah kanan ada rumah 2 dengan AP2 sebagai access point yang menghubungkan lampu 2 dan juga jendela 2. Di bagian bawah ada COS yang terhubung ke cell tower atau BTS, lalu diteruskan ke smartphone yang digunakan untuk mengakses web iot.net. Semua perangkat ini saling terhubung melalui kabel maupun jaringan nirkabel sehingga nantinya komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Sekarang kita mulai konfigurasi perangkat satu persatu, dimulai dari router utama. Pada fast Ethernet 1/0, 1/0, kita isi dengan IP 192.168.1.1, kemudian subnet masknya 255.255.0, kemudian port statusnya kita on-kan. Lalu di fast Ethernet 2/0, IP-nya sama 192.168, di sini kita isi 2 dan juga .1. Subnet masknya juga sama, kita on-kan. Kemudian fast Ethernet 3/0 seperti ini, dan juga fast Ethernet 4/0 juga seperti ini. Kemudian setelah semua IP terisi, router kita sudah siap kita gunakan. Selanjutnya masih di perangkat router, kita tambahkan static routing. Klik static, kemudian kita tambahkan rute berikut satu persatu. Yang pertama di sini ada 172.16.1.0, kemudian via 192.168.4.2 kita klik add, lalu muncul di network address seperti ini. Selanjutnya yang kedua ada 192.168.10.0 via 192.168.2.2, kemudian 192.168.20.0. Subnet masknya juga sama 255.255.255.0. Dan yang terakhir ada 192.168.4.0 via 172.16.1.100. Static routing ini bertujuan agar jaringan dari rumah 1, rumah 2 dan juga server dan HP bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya kita close, kita menuju ke server IoT dan juga DNS. Klik. Selanjutnya kita konfigurasi server IoT dan juga DNS. Klik server lalu masuk ke tab config. Di sini kita setting default gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian DNS servernya kita setting 192.168.1.2. Selanjutnya masuk ke tab service kembali. Di sini kita aktifkan layanan DNS, lalu tambahkan A-record dengan nama iot.net dan juga addressnya 192.168.1.2. Setelah itu kita close, kita masuk ke konfigurasi AP1. Masuk ke setup. Di sini kita set static IP, kemudian kita masukkan internet IP-nya 192.168.2.2.
subnet masknya tetap 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.2.1, dan juga DNS 1-nya 192.168.1.2. Kemudian masuk ke bagian wireless. Di sini SSD-nya kita rubah menjadi rumah 1. Kemudian di sini SSD broadcast-nya kita klik menjadi enable. Dan kita samakan tampilannya menjadi seperti ini. Dengan begitu, perangkat di rumah 1 akan otomatis mendapatkan IP saat terhubung ke IP ini. Lanjut ke AP2. Pilih tab config, kemudian di sini IP-nya tertulis 192.168.3.2, subnet masknya tetap sama, default gateway-nya kita isi 192.168.3.1, dan juga DNS servernya 192.168.1.2. Masuk ke wireless. Di sini SSD-nya kita ganti menjadi rumah 2, yang tadi kan rumah 1, di sini kita ganti menjadi rumah 2. Sekarang rumah 2 juga sudah siap, lalu kita setting ke bagian server COS. Kita masuk ke bagian config, lalu di sini providernya kita ganti menjadi Telkomsel, lalu allow external access-nya kita klik menjadi on. Untuk cell tower-nya, IP-nya 172.16.1.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Untuk backbone-nya kita setting seperti ini. Default gateway-nya 192.168.4.1, DNS servernya 192.168.1.2. Server ini nantinya menghubungkan jaringan backbone ke BTS atau cell tower. Kemudian kita setting ke bagian cell tower-nya. Pada config, klik pilih provider, lalu kita juga ganti menjadi Telkomsel. Kemudian aktifkan DHCP untuk jaringan 172.116.1.0. Untuk interface 3G dan 4G pada server 1, port statusnya kita nyalakan menjadi on. Dengan begitu smartphone bisa mendapatkan alamat IP secara otomatis. Kemudian lanjut ke smartphone. Pilih config, kemudian wireless. Di sini hubungkan SSD ke Telkomsel, kemudian memasukkan password jika diminta. Provider name-nya kita ubah, kita samakan menjadi Telkomsel, port statusnya kita on-kan. Kemudian settingannya akan otomatis seperti ini. Default gateway-nya kita mendapat 172.16.1.1, DNS servernya 192.168.1.2. Sekarang kita konfigurasi semua perangkat IoT dari lampu dan juga jendela. Klik lampu 1, kemudian wireless. Untuk SSD-nya kita ganti menjadi rumah 1, port statusnya kita on-kan. Kemudian yang bawah kita biarkan seperti ini. Lalu settingannya di sini display name-nya kita rubah menjadi lampu 1, default gateway-nya dan DNS servernya otomatis akan mendapat tampilan seperti ini, 192.168.10.1. Di bagian IoT server, kita ubah menjadi remote server, kemudian server address-nya kita pakai alamat iot.net, untuk username-nya kita buat IoT dan juga password-nya kita samakan juga IoT. Kemudian klik connect. Kalau sudah terhubung akan memunculkan tampilan refresh seperti ini. Langkah ini kita ulangi dari jendela 1, kemudian lampu 2 dan juga jendela 2. Sekarang kita registrasi user dan device ke server. Buka smartphone, kemudian desktop dan juga web browser, kita cek. Di sini kita bisa ketik alamat iot.net, tapi saya coba klik 192, klik 168, klik 1.2.
Kemudian di halaman ini kita kasih username dan juga password yang sudah kita setting di awal, IoT dan juga IoT. Kemudian klik sign in. Oke, semua device yang sudah kita hubungkan tadi akan otomatis terdaftar di server dengan akun ini. Kemudian untuk memastikan apakah output ini memang menyala, kita coba dari sini. Kita coba jendela 2. Oke, jendela 1, lampu 2, lampu 1. Oke, semuanya berhasil dan juga terhubung melalui smartphone atau HP. Selanjutnya pengujian dengan Simple PDO. Kita coba kirim dari lampu ke server, sukses. Dari jendela ke server, sukses. Dari lampu 1 ke server, sukses. Dari jendela 1 ke server, sukses juga. Dan yang terakhir dari HP ke server, sukses. Dengan demikian kita sudah berhasil menyelesaikan praktikum IoT Server Registration menggunakan Cisco Packet Tracer. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di praktikum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.